dikasih amplop berisi uang 50.000 untuk dibagikan kepada setiap orang yang datang, dan kemarin pas acara juga dikasih kaos Prabowo Gibran jelasnya. Nah, di sini dari pengakuan warga loh di sini. Kemudian di sini juga jengah ya dengan permainan seperti ini. Terima uangnya dan jangan pilih orangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini memang yang cukup mengherankan ya. Menurut saya kalau hasil survei internal di sini bagus, yaitu Airlangga di sini tidak akan menyuruh wartawan keluar lah, yaitu dengan catatan hasil survei bagus. Tetapi di sini ketika memaparkan hasil survei internal di Partai Golkar di sini, tiba-tiba Airlangga di sini meminta untuk wartawan keluar. Padahal juga angka-angka dari survei tersebut padahal juga belum diumumkan. Nah, di sini pertanda apa? Apakah pertanda hasil survei dari internal Partai Golkar di sini jeblok? Memang pada waktu lalu memang kita disuguhi dengan hasil survei yang menurut saya sangat membingungkan. Karena apa? Karena hasil survei sangat-sangat berbanding terbalik pada hasil survei beberapa bulan yang lalu. Bahkan kenaikannya sungguh drastis sekali, yaitu dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran dengan sejumlah fenomena perpolitikan yang menurut saya sangat-sangat di luar dugaan. Ya, terutama mulai dari putusan MK. Dan bahkan juga sampai saat ini pun banyak yang protes keras tentang putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, akhirnya pun di situ tiba-tiba survei bermunculan dan memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Dan menurut saya di situ sangat tidak masuk akal karena selisihnya sangat banyak sekali. Bahkan selisihnya hampir 20%. Padahal pada waktu lalu juga ketika ada survei di situ Prabowo dan juga Ganjar di situ saling bersaing ketat. Tiba-tiba saat ini Prabowo ditempatkan di angka survei 54% dan Ganjar 28%. Menurut saya di sini sangat tidak masuk akal sekali. Ya, tetapi memang mendekati Pilpres seperti ini sangat banyak sekali memang hasil survei-survei yang menurut saya untuk menggiring opini masyarakat untuk memilih calon-calon tertentu. Nah, di sini juga sangat berlogika sekali ya. Misal kalau hasil survei sangat bagus, yaitu bahkan 54%, 52% di atas 50 ke atas, pasti juga tidak akan melakukan seperti ini. Yaitu di sini bahkan pejuang Wadas pada waktu lalu memang rame, yaitu bahkan deklarasi Prabowo Gibran. Nah, setelah ditelusuri ternyata bukan warga asli. Nah, seandainya kalau misalkan hasil survei 50 ke atas, menurut saya sudah tidak ada ya permainan-permainan seperti ini, yaitu pejuang Wadas deklarasi Prabowo Gibran dan lain sebagainya. Bahkan pada waktu lalu viral yaitu ex-kader PDIP bahkan mendukung Prabowo dan juga Gibran. Dan ternyata setelah diklarifikasi, ya Anda tahu sendiri dari video yang beredar. Menurut saya sungguh lucu sekali. Itu terlihat apa? Terlihat kepanikan di situ, bahwa hasil survei tersebut bukan survei sebenarnya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, di sini pada waktu lalu memang rame ya diperbincangkan, yaitu pejuang Wadas deklarasi Prabowo Gibran dan ternyata bukan warga asli. Bahkan pada waktu lalu juga sudah dibantah ya oleh warga asli di situ. Nah, di sini yaitu pemberitaan pejuang Wadas deklarasi Prabowo Gibran rame diperbincangkan. Pasalnya deklarasi yang mencantumkan nama Wadas tersebut dinilai dapat mengadu domba masyarakat. Acara bertajuk pejuang Wadas deklarasi Prabowo Gibran ini diketahui digelar pada Selasa 5 Desember bertempat di Warung Sego Pecel Joglo STA Mbah Tri Jalan Kiai Wagen Keseneng, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Eri Susilowati, penjual sego pecel Joglo STA, mengatakan dirinya tidak mengetahui ada orang dari Desa Wadas ikut berpartisipasi dalam acara pejuang Wadas deklarasi Prabowo Gibran. Yang bikin acara itu kemarin dari Solo. Untuk yang hadir tidak ada dari Desa Wadas. Setahu saya cuma orang sekitar sini. Ungkap Eri singkat sembari meladeni pembeli saat ditemui di warung STA Keseneng Purworejo pada 7 Desember. Sementara itu, Nur Kamit, salah satu warga Kelurahan Keseneng, mengungkapkan awalnya dirinya diminta tolong oleh Tri, pemilik warung STA, untuk mencari massa di sekitaran Kelurahan Keseneng. Saya cuma diminta tolong Bu Tri untuk mengajak orang sekitar sini untuk hadir acara deklarasi. Saya sendiri kemarin juga parkir untuk menata kendaraan, ungkapnya. Nur menjelaskan
mengatakan dirinya dalam acara tersebut bisa membawa sekitar 60 lebih warga sekitar ke Seneng. Dikasih amplop berisi uang 50.000 untuk dibagikan kepada setiap orang yang datang, dan kemarin pas acara juga dikasih kaos Prabowo Gibran jelasnya. Nah, di sini dari pengakuan warga loh di sini. Kemudian di sini juga jengah ya dengan permainan seperti ini. Jadi menurut saya sudah paham lah, masyarakat juga sudah semakin cerdas. Terima saja uangnya ya, karena juga uangnya sendiri lah. Terima uangnya dan jangan pilih orangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Ya, kira-kira gimana hasil survei dari internal Golkar di sini? Kalau memang hasilnya bagus, pasti wartawan disuruh masuk lah, nggak mungkin disuruh keluar. Logikanya kan seperti itu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Marah Islan. Hasilnya jeblok ya. Rahasiakan survei internal Golkar saat rapat, Airlangga minta wartawan keluar. Nah, di sini dari komentar Dimas Jo, wah kakak, bandit minyak goreng. Untuk melawan satu wanita tangguh aja sampai dibutuhkan banyak pria. Terbukti begitu hebatnya seorang Megawati. Ya jelas lah bro, internal Golkar aja nggak sepakat dengan pencalonan Gibran sekalipun Gibran berseragam Golkar. Masyarakat malah jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Golkar padahal mereka punya kader yang hebat-hebat. Ada Airlangga, ada juga RK, tapi kok malah tiketnya diserahkan ke Gibran. Logis, jika naik pasti pamer karena jebloknya diumpetin. Golkar dukung Gibran itu sebenarnya merendahkan kualitas kader-kader Golkar yang punya kualitas berlipat-lipat di atas Gibran, iya enggak? Pastinya begitu. Iya, memang pada waktu lalu yaitu pencalonan dari Gibran itu sangat instan sekali ya. Bahkan di sini juga dari Pak Airlangga Hartarto misalnya. Di sini menurut saya rekam jejaknya juga sangat bagus sekali. Ketua Umum PAN misalnya Zulkifli Hasan juga menurut saya ya dari track recordnya sangat keren sekali. Yusril Iza Mahendra, Fahri Hamzah dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah figur-figur yang kompeten lah. Ya tetapi nggak tahu lagi lah. Tetapi akhirnya juga dipilihlah Gibran karena menurutnya sih yaitu Presiden Joko Widodo akan mendukungnya. Tetapi ternyata saat ini ya kemungkinan hasil survei-survei di sini menunjukkan yang lainnya menurut saya. Karena apa? Ditambah ketika Gibran dan juga Pak Prabowo ketika berdebat diundang acara diskusi terbuka itu juga sering absen. Tidak seperti yang lainnya, adu visi, misi, gagasan, tetapi malah absen. Ya saya masih ingat betul pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo mengatakan yaitu jangan banyak drama, melainkan di sini adu visi, misi, adu gagasan, adu program dan lain sebagainya. Karena ini pemilihan presiden loh. Di sini pemilihan presiden bukan memilih ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Orang nomor 1 di Indonesia. Jadi menurut saya siapapun presidennya besok mengetahui masalah di negeri ini, sehingga besok ketika menjadi presiden setiap kebijakan-kebijakan, setiap keputusan-keputusannya, setiap program-programnya pasti akan pro dengan masyarakat. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau misalkan saya membaca berita di sini ya, yaitu ketika Airlangga meminta wartawan keluar saat rapat, yaitu survei internal di sini, kemungkinan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.